Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita dikaruniai kesempatan untuk bersama-sama kembali di acara Psikologi Keluarga bersama Ustadz Hussein Alatas dan Ustadz Abu Bakar Baraja. Yang insya Allah setiap kehadiran acara ini akan membuka sekat-sekat baru di relung jiwa kita untuk mampu menjadi hamba Allah yang seperti diinginkan, diharapkan oleh kita semuanya. Dan untuk pagi hari ini, selain rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi kita kesempatan untuk kembali berada bersama-sama, tidak lupa kita lantunkan salam salawat kepada kekasih kita, junjungan umat penghulu kita semuanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan kerabatnya, yang insya Allah ya kita semuanya kelak dipersatukan bersama-sama di saat-saat yang kita rindukan. Untuk pagi ini seperti biasanya ada Ustadz Hussein Alatas dan Ustadz Abu Bakar Baraja, namun mohon maaf Mas Krisna nggak bisa hadir, mohon doanya beliau harus istirahat karena untuk memulihkan kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Hussein, Ustadz Abu Bakar. Alhamdulillah dapat hadir di acara Psikologi Keluarga. Dan sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama membaca umul kitab. Silakan Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah, ikhwan akhwat, hari ini materi yang akan dibahas muncul dari satu kasus yang mudah-mudahan jawabannya akan mencerahkan kita semua. Bagaimana kalau anak-anak buah hati kita ternyata tidak sebagaimana yang kita harapkan. Jauh dari pembelajaran spiritual, jauh dari hal-hal yang membuat kita merasa sangat pahit. Sesukses apapun kita kalau buah hati kita tidaklah berada di dalam ranah yang kita harapkan, pasti kesuksesan itu hanya akan ada di dalam bayang-bayang belaka. Ustadz, saya akan bacakan terlebih dahulu. Saya seorang ayah yang takut sekali akan dosa karena saya merasa gagal mendidik anak wanita saya yang sedang memasuki dewasa. Dia sudah kuliah semester 5, tapi banyak hal yang membuat saya merasa ganjil dari pengamatan saya. Sekarang ini dia diam, tidak banyak bicara, hanya sepatah kata saja. Dan saya dapat laporan dari istri, kalau pulang dia suka nggak pakai jilbab. Kalau dinasehati katanya, mama perhatikan diri sendiri aja deh. Astagfirullahaladzim. Jika dengan saya baik dan nurut. Pernah waktu kelas 3 SMA, dia bertanya, wajib nggak sih pakai jilbab? Dan dia minta izin untuk tidak pakai jilbab. Kemudian saya jelaskan bagaimana sebaiknya seorang muslimah. Tapi dibantah dan dia penuh dengan argumentasi, Ustadz. Sekarang setelah kuliah dia banyak menghindar dari saya. Kalau sama mamanya selalu didebat. Jika disuruh sholat selalu membantah dengan mengatakan itu urusan saya. Astagfirullahaladzim. Laporan istri ini juga membuat saya menjadi semakin gelisah. Apakah saya salah dan dosa saya apa sampai anak saya seperti ini, Ustadz? Mohon penjelasan. Mari kita simak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an alaika anta kama athnaita ala nafsik. Falakal hamdu hatta irtada, walakal hamdu idza radit, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, Ustadz Abu Bakar Baraja, begitu pula Ibu Hajjah Nur yang menemani kita, dan seluruh kru yang dirahmati Allah. Assalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia di abad modern ini menuju keterbukaan. Keterbukaan yang tidak pernah kita bayangkan pada masa-masa yang lalu. Melalui sebuah handphone dia bisa membuka jendela dunia. Menerima berbagai macam arus informasi yang membuat keseimbangan jiwanya terganggu. Apalagi apabila dasar bangunan jiwanya rapuh dan lemah. Dari mulai kecil, tidak didekatkan, tidak diperkenalkan kepada Allah, didekatkan kepada dirinya, dibiasakan dengan kebiasaan yang baik dalam lingkungan, yang mendukung untuk menghasilkan pertumbuhan jiwa yang sehat. Ketika berhadapan dengan badai informasi, simpang siur di hadapannya, mau tidak mau, emosi dan perasaannya akan terpengaruh. Oleh karena itu, dibutuhkan kedekatan orang tua dengan anak lebih dibandingkan dulu. Tapi sayang kesibukan orang tua bekerja, ayah ibu, membuat jarak memisahkan di antara anak dan orang tua. Di masa dahulu, anak banyak menyampaikan curhatnya kepada ayah ibunya. Apa yang di luar disaksikan, disampaikan kepada ayah ibunya, karena mereka punya waktu dan kesempatan. Sekarang seorang anak menjumpai ayahnya sibuk, ibunya sibuk, akhirnya curhat pada teman-teman yang terkadang tidak layak untuk menjadi teman curhat. Ini sebetulnya merupakan pelajaran bagi kita semua untuk lebih berhati-hati. Orang tua harus menyisihkan waktu baik ayah ibu untuk anaknya. Karena pertumbuhan anaknya jauh lebih berharga, lebih berarti daripada usaha untuk mendapatkan tambahan dan kelebihan setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kecukupan. Karena walaupun kita memiliki harta yang melimpah berlebihan, apabila ada gangguan pada anak kita, niscaya akan melukai hati yang paling dalam. Anak kita tumbuh baik jiwanya pertama-tama terpengaruh oleh ayah ibunya dan lingkungan. Begitu pula jasadnya pun tumbuh dari makanan yang diberikan ayah ibunya dari mulai dalam kandungan. Anak tersebut tumbuh dari makanan yang diberikan oleh ayah ibu, baik secara langsung hasil usaha ayah, secara langsung yang diberikan ibunya, atau secara tidak langsung dari hasil usahanya. Nah, baik buruknya usaha seseorang berpengaruh terhadap pertumbuhan jiwa anak tersebut. Oleh karena itu,
Allah wanti-wanti berpesan kepada para rasul untuk memakan makanan yang baik dan halal. Begitu pula kepada orang yang beriman. Allah berfirman dalam kitabnya, Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa amalu salihah. Wahai para rasul, makanlah dari segala yang thayyib dan kerjakan amal saleh. Antara amal saleh dan makanan yang thayyib berhubungan erat. Begitu pula pada orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang yang beriman, makanlah dari segala yang thayyib yang kami berikan untuk kalian. Washkurulillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah pada Allah apabila kalian hanya kepadanya menyembah. Oleh karena itu, ayah ibu harus memperhatikan betul-betul nutrisi yang diberikan pada anaknya. Bukan hanya dari sisi kesehatan yang lahir, tapi perlu diperiksa apakah dia didapatkan dari usaha yang halal, apakah tidak. Ini berpengaruh pada jiwa anak kita. Jangan kita beranggapan dengan pendidikan yang ketat pada anak kita. Memanggil guru-guru yang istimewa buat anak kita akan dapat betul-betul menggantikan hal-hal yang penting atau dapat menghapuskan efek-efek buruk yang masuk ke dalam jiwa anak kita. Karena efek buruk dari makanan yang tidak baik, dari kebiasaan yang baik pada anak kita tidak akan bisa dihapuskan dengan pendidikan yang istimewa. Tapi di samping diberikan pendidikan, kita harus memberikan makanan yang thayyib dan halal buat anak kita, agar kecerdasannya tumbuh seiring seirama juga dengan apa? Dengan kebersihan jiwanya. Banyak kita jumpai orang-orang yang berilmu, bahkan bukan hanya pada level-level yang rendah. Ulama-ulama besar yang hafal Al-Quran, menguasai berbagai macam disiplin ilmu keagamaan. Tapi perilaku mereka tidak sesuai dengan ilmu mereka. Bahkan mereka berkhianat terhadap Allah, terhadap Rasulnya. Mengkhianati amanat yang Allah amanatkan di atas pundak mereka. Salah satu sebab utama yang membuat ulama itu terjerumus karena makanan yang tidak baik. Untuk lebih nyata lagi, saya bawa sebuah kisah nyata. Pasangan suami istri yang hidup harmoni. Memiliki anak-anak yang tumbuh dalam keadaan sehat dan baik. Dia bekerja di satu perusahaan. Istrinya adalah ibu rumah tangga yang baik. Setelah memiliki beberapa anak, memasuki usia perguruan tinggi, si ayah di PHK dari perusahaannya karena perusahaan mengalami krisis. Dia mendapatkan pesangon yang cukup besar karena tidak memiliki pekerjaan dan tidak punya kemampuan untuk melakukan wirausaha. Didepositkan uangnya di bank dan dia mulai saat itu makan dan memberikan makan keluarganya dari bunga, Pak. Subhanallah, semenjak dia memberikan makan anak istrinya dari bunga bank tersebut, terjadi perubahan dalam kehidupan rumah tangganya. Mulai pertengkaran antara suami dan istri berlangsung cukup lama. Sejuk sebentar, kemudian berlangsung dengan pertengkaran. Sampai akhirnya saya dipanggil untuk menengahi masalah ini. Anak-anaknya pun sikapnya berubah, yang tadinya taat, tunduk, berubah menjadi ugal-ugalan. Ada apa di balik semua ini? Setelah saya mengajukan beberapa pertanyaan, saya tanya, apa usaha Anda? Dia mengatakan, tadinya saya pegawai di satu perusahaan yang cukup benefit, Kemudian saya di PHK, saya hidup dari deposito bank. Saya bilang, ini dia. Ini yang Allah peringatkan dalam kitabnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba sekecil apapun. In kuntum mu'minin, kalau kalian termasuk dari orang yang beriman.
Fa in lam taf'alu, kalau kalian tidak menghentikan, tidak melakukan, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Maka ketahuilah Allah mengumumkan perang terhadap kalian dan Rasulnya. Apa yang kamu makan itu dari hasil derita, rintihan orang lain. Kalau didapatkan dari hasil kerjasama yang adil, di mana keuntungan sama-sama dirasakan, juga kerugian sama-sama diderita, itu merupakan hal yang wajar. Tapi kamu diuntungkan dari mana? Dari hasil keringat, air mata, bahkan mungkin darah orang lain. Oleh karena itu yang kamu makan ini mendatangkan petaka dalam hidup kamu. Kalau kamu ingin berubah, hentikan. Investasikan uang kamu agar dapat dinikmati banyak orang. Dengan investasi kamu, membuka lapangan pekerjaan, juga membuat uang berputar, bukan hanya terbatas pada golongan tertentu, tapi berputar dari hasil usaha dan perjuangan kamu. Jiwa kamu akan lebih pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu tidak hentikan, saya khawatir tidak akan selesai. Jadi kita lihat yang tadinya begitu damai, harmoni, ya, bahkan dari keluarga orang-orang yang mengadakan pengajian, tapi subhanallah bisa terjadi cobaan semacam ini karena makanan yang tidak baik. Oleh karena itu Allah berfirman, ya, dalam firman-Nya, qul la yastawil khabith wat thayyib. Katakan tidak akan sama yang busuk dan yang thayyib. Walau a'jabaka kathratul khabith, walaupun jumlah yang busuk itu begitu banyak, tidak akan sebanding dengan sebutir yang baik. Sebutir apel yang baik tidak akan sebanding dengan 1000 apel yang busuk. Fattaqullaha ya ulil albab, bertakwalah kepada Allah wahai orang yang berakal, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang beruntung. Jadi dalam hal ini Bapak, ya, kalau melihat ada gejala-gejala yang tidak sehat pada anak, coba Bapak periksa dari berbagai macam aspek. Coba lihat. Sudahkah Bapak dan Ibu dari mulai dini memperkenalkan anak ini kepada Allah, terikat kepadanya, menjalankan sholat, membiasakan kebiasaan yang baik dari mulai waktu dini? Atau dia lebih banyak menyaksikan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, baik dalam rumah atau teman-teman dia bergaul. Kemudian yang kedua, perhatikan makanan yang Bapak dan Ibu berikan buat anak Bapak. Kira-kira bagaimana makanan-makanan tersebut? Apakah makanan-makanan yang tidak baik? Apakah makanan-makanan yang baik? Kemudian, seringkah Bapak Ibu berdoa kepada Allah agar anak Bapak dan Ibu dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijauhkan dari tipu daya syaitan, dibersihkan jiwanya, ditumbuhkan dalam suasana yang soleh. Karena doa ini amat penting. Allah berfirman, qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Katakan, Tuhan kalian tidak akan peduli pada kalian kecuali kalau kalian meminta dan mohon. Jangan kita mohon kepada Allah supaya anak kita sukses sekolahnya. Di SD bisa mendapatkan ranking, SMP ranking, SMA ranking. Kita bangga bercerita ke sana kemari. Masuk perguruan negeri juga dengan angka yang cukup baik. Memilih jurusan yang disukai. Orang tua bangga cerita ke sana kemari. Dan doanya agar selalu betul-betul sukses, tapi lupa untuk berdoa kepada Allah agar menjadikan anak kita sebagai anak-anak yang soleh. Kalau saya berhadapan dengan pilihan anak saya kerja berdagang buah di pasar induk, tapi dari usaha yang halal, atau menjadi pejabat yang terkemuka, tapi hidup dengan cara yang tidak benar, saya lebih suka anak saya berdagang di pasar induk. Karena seorang yang usaha dari usaha yang halal jauh lebih mulia di sisi Allah dan hidupnya lebih tenang dibandingkan mereka-mereka yang usaha dari usaha yang tidak benar. Jadi jangan kita melihat prestis, penampilan, gaya hidup yang berlebihan. Lupa bahwasannya kita hidup di dunia beberapa saat. Sebentar lagi kita akan meninggalkan kehidupan dunia. Melalui rahim kematian kita akan menuju kehidupan yang akhir dan kekal. Dulu kita dilahirkan untuk kehidupan yang singkat. Kematian akan melahirkan kita kembali ke dalam kehidupan yang kekal dan abadi. Nah, untuk Bapak dan Ibu berhadapan dengan kasus ini,
coba mulai melakukan muhasabah. Coba perhatikan, apakah Bapak selama ini sama Ibu selalu berdoa agar memberikan hidayah, bimbingan, petunjuk kepada anak Bapak? Kalau tidak, banyak-banyak beristighfar. Bapak Ibu, sisihkan waktu untuk banyak-banyak beristighfar kepada Allah dari kesalahan di masa lampau. Lalu mohon pada Allah agar memberikan bimbingan buat anak Bapak Ibu. Kalau usaha Bapak Ibu tidak baik, coba perbaiki usahanya. Makan dari yang halal dan thayyib dan berikan anak-anak kita juga dari makan yang halal dan thayyib. Di samping kita berdoa, kemudian kita bersabar menghadapi kekurangannya. Jangan kita berhadapan langsung untuk berdebat dan bertengkar, tapi kata-kata yang baik, berikan pelukan, berikan langkuran, hindari perdebatan. Kemudian bawakan nasihat-nasihat yang baik, yang tidak menjemukan, harus berulang-ulang. Bagaikan seorang di saat menghadapi kegelapan tidak perlu mencaci maki kegelapan. Bawa lampu penerangan, berikan penerangan akan membuat insya Allah mereka tidak akan terpancing untuk melawan, mendebat, berbantah-bantahan. Terkadang ucapan ibu yang berulang-ulang membuat anak tersebut akhirnya apa? Jenuh, akhirnya melahirkan sikap-sikap yang arogan. Jadi sebagusnya berikan kata-kata yang baik, yang indah, kalau perlu secara tidak langsung. Kemudian berdoa pada Allah, berikan makanan yang halal dan thayyib. Insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala balik keadaan putri bapak dan ibu. Menjadi anak yang soleh, yang taat, berbakti kepada ayah ibunya dan taat pada Allah. Oleh karena itu, perbanyak istighfar. Ini merupakan janji dari Allah bagi orang yang beristighfar. Allah subhanahu wa ta'ala akan membuka pintu rahmat. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membantu Bapak Ibu untuk dapat betul-betul menghadapi cobaan ini. Dan keluar dari cobaan bagaikan seorang yang menjumpai suasana mendung. Kemudian turun hujan. Di tengah-tengah suasana kemarau yang kering dan kerontang. Wallahu a'lam. Subhanallah. Betapa apapun yang terjadi pada diri kita adalah sesuatu yang Allah berikan untuk dapat meningkatkan bagaimana keimanan kita. Tentu begitu banyak hal yang harus kita kuatkan untuk bisa kita lakukan. Apa yang Ustadz Hussein sampaikan merupakan perenungan panjang yang bisa jadi akan memunculkan tindakan, langkah atau pilihan yang lain. Dan bagaimana juga akan disampaikan oleh Ustadz Abu Bakar Baraja. Mari kita simak dengan telinga jiwa kita. Silahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita akan berdoa dengan Rabbana hablana minas salihin. Rabbana hablana minas salihin. Rabbana hablana minas salihin. Harapan, keinginan itu yang senantiasa. Alhamdulillah, apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Hussein, Baruning dan semua kru yang hadir pada saat ini, begitu nikmatnya ketika kita berdoa, begitu nikmatnya yang tadi dikatakan Ustaz Hussein, doa itulah karena Allah akan memberikan ketika kita meminta. Tapi kalau kita nggak meminta, kita seakan-akan seperti seorang yang sedikit sombong. Maka berdoalah. Keinginan kita adalah suatu harapan yang akan kita dapatkan. Harapan-harapan itulah yang akan membuahkan hasil yang kita akan peroleh dengan senang hati. Kata-kata sholihin merupakan suatu hal yang membuat hati kita tenang, bahagia. Pada saat itu, bayangan kita ketika kita berdoa, kita mengharapkan buah hati kita yang lucu, yang bening, begitu indahnya, yang akan terus mensejukkan hati kita, yang akan menjadikan qurratan a'yun buat dalam kehidupan kita. Bayi-bayi yang lahir, yang murni, bersih, lucu, membuat hati kita tidak terasa
lupa segalanya. Kita akan melupakan segalanya ketika kita melihat sang bayi yang lucu dan harapan-harapan kita, bayangan-bayangan kita ketika nanti dia sudah besar. Bagaimana dia akan menjadi seorang yang bisa membahagiakan kita, membanggakan kita, memberikan ketenangan dalam hidup kita, bukan yang membuat kita susah. Harapan-harapan inilah, namun harapan-harapan ini bukan hanya sekedar kita menunggu harapan itu, tapi apa yang bisa kita lakukan untuk sang bayi menjadi qurratan a'yun, menjadi doa kita sholihin. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau kita hanya mengharapkan seperti tadi, fasilitas yang kita harus siapkan, guru-guru ngaji yang harus kita berikan, pengetahuan-pengetahuan yang harus kita masukkan, pendidikan-pendidikan yang begitu saat ini, yang begitu cemerlangnya, pendidikan-pendidikan yang mana kita saat ini bingung memilih mana pendidikan yang kira-kira pantas untuk anak kita. Saking bingungnya, kita nggak tahu kita mau mendidik anak kita di mana. Berwarna-warni sekarang lembaga pendidikan hadir. Tapi kita tidak pernah melihat apakah anak kita sudah siap masuk ke dalam satu pendidikan lembaga yang kita akan titipkan. Apakah anak kita benar-benar sudah mumpuni untuk bisa menerima pendidikan-pendidikan yang sedang luar biasa ini. Subhanallah. Karena kita tidak pernah melihat apa yang bisa kita lakukan pada anak kita. Kita hanya memikirkan fasilitas, tempat, bagaimana, apa yang harus kita jejalkan. Tapi kita tidak pernah melihat apa yang bisa kita lakukan. Untuk anak kita, bukan apa yang kita cari, bukan. Apa yang ada pada anak itulah yang kita akan berikan. Kita lupa. Ketika dia sudah mulai beranjak berbicara, menerima, katakan usia 4-5 tahun. Saat-saat itu dia sedang cemerlang. Pernahkah kita mengatakan, nah benar kamu megang tangan kananmu, minum dengan tangan kananmu, itu benar. Ini yang sering kita lupakan. Ketika dia mengambil dengan tangan kirinya, paling kita akan mengatakan pada dia, jangan pakai tangan kiri, itu nggak bagus. Yang diterima anak kita hanya satu proses di mana tidak bagus. Ketika dia mulai beranjak lagi usia 7 tahun, 8 tahun, dia diharuskan sholat. Ayo. Anak usia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun sedang asik kita melihat memandangnya. Harus dipakaikan pakaian yang syar'i. Apa jadinya si anak itu? Ini apa? Ada anak kunuk yang datang-datang ibu bilang, dia mau sendiri. Dia ingin sendiri pakai pakaian syar'i. Benar, bagus. Kalau dia mau pakai sendiri berarti Allah telah menanamkan hidayah dari awal pada dirinya. Namun, apa yang terjadi? Ketika kita tidak pernah masukkan informasi-informasi positif sejak dini, kekuatan, mumpuni hatinya dia. Begitu masuk ke lembaga sesuatu, begitu dia menerima Facebook, begitu dia menerima WA, begitu dia menerima IG-nya, apa yang terjadi pada dirinya? Kalau dia sejak kecil, benar, jilbab itu membuat kamu kuat. Membuat pertahanan diri kamu menjadi kuat. Membuat harga diri kamu meningkat. Jilbab itu. Kalau yang dipermasalahkan menggunakan jilbab. Tapi pernahkah kita mengatakan pada dia, pada anak tersebut, benar kamu seorang muslimah. Kita hanya mengatakan,
Kamu tuh muslimah, gak boleh pakai pakaian yang sembarangan. Tidak boleh pakai pakaian yang sembarangan. Kata-kata tidak boleh pakaian-pakaian yang sembarangan itulah yang ditujukan langsung. Pakaianmu itu ketika dia menggunakan jilbab sebelum pergi, kita hanya mengatakan ini yang benar. Berikan informasi, kekuatan, sehingga derasnya informasi yang saat ini Google, apalagi berbagai macam medsos yang masuk ke dalam pikiran dia, yang merubah mindset dia, yang dia menjadi seorang muslim, dia melihat ibunya menggunakan jilbab, pergi ke pengajian, ayahnya pergi ke masjid, dia melihat, tapi informasi yang masuk yang langsung dari visualisasinya, yang intens, mengatakan, buat apa kayak gituan? Kamu belum waktunya, kamu belum siap. Kamu masih banyak dosa. Itu terjadi di kata-kata itu. Sehingga dia mengatakan, saya belum siap, saya belum bisa, saya masih banyak berdosa, saya masih berkeinginan, saya masih punya ini, saya masih... Giuran itu yang membuat dia, yang menggeserkan pandangan ibu dan ayahnya yang baik-baik hilang karena penuhnya informasi yang intens, yang terus-menerus masuk. Dari mana? Dari HP, dari teman saja. Tapi apa yang terjadi ketika dia tidak mampu menerima penglihatan, kata-kata mamanya. Kenapa kamu sekarang kok malas sholat? Kata-kata mamanya mengatakan, kenapa sih kamu sekarang ini malas sholat? Dengan kata-kata itu, dia tertuduh, terintimidasi. Waktu dia segan. Bukan apa yang kita lihat, apa yang terjadi pada anak itu. Bukan yang kita pikirkan seperti itu, tapi melainkan kita langsung menuduh, kenapa kamu sekarang ini malas sholatnya? Enggan sholatnya. Bukan apa yang kita pikirkan dengan mengatakan, apa yang terjadi nak? Tapi kita tuduh dia, kita intimidasi dia. Subhanallah. Hatinya dia hancur. Hati dianya retak. Dia buka Google. Apa sih yang menyebabkan saya malas sholat? Oh, sholat kamu itu harus kamu benar-benar. Kalau kamu belum siap, jangan kamu lakukan itu. Di Google terjadi perkataan itu. Kaget si anak itu. Mah, nanti kalau aku sudah siap, aku akan sholat. Apa yang teriris? Hah? Kapan kamu siap? Kamu sekarang sudah dewasa, kamu mahasiswa. Kamu sedikit lagi selesai, kemudian kamu menikah dan kamu punya anak. Terus panjang lebar. Yang membuat anak itu ngoceh melulu. Dilihat lagi Google. Dipelajari lagi web-web yang saat ini banyak terjadi. Masuklah informasi-informasi dari web Muslim, dari web Islam. Tapi di situ menunjukkan kepada dirinya, dia belum siap, belum mampu. Benarkah ini? Salahkah ini? Dia tidak pernah tahu karena dia tidak pernah waktu masih dini, masih 5 tahun, waktu dia memegang tangan kanannya untuk minum, dia tidak pernah mengatakan, kita tidak pernah mengatakan benar nak tangan kanan itu untuk meminum. Waktu dia makan, waktu dia mengerjakan sholat, waktu dia melihat sesuatu yang baik, itu yang baik nak. Informasi kekuatan yang saat ini, apa yang sehari-hari dia melihat, tuh ayah kamu ke masjid, itu seorang laki-laki nak. Waktu ibunya menyambut seorang ayahnya, si anak melihatnya, ini keluarga yang bahagia nak. Adakah informasi-informasi yang sederhana tersebut sejak dini tertanam pada dirinya? Ketika itu terjadi, insya Allah anak kita, siapapun, informasi dari manapun, inilah saringan yang kuat.
defend dia, kekuatan dia, perdebatan dia, dia mulai mencoba untuk berdebat kepada mamanya. Karena mamanya lemah. Ketika dia mau berhadapan dengan ayahnya, ayahnya kuat. Dia tidak berani untuk bicara, dia diam. Iya ya. Di luar itu dia lari kabur. Dan dia tidak pernah mau berani. Karena apa? Karena tidak, kamu harus pakai jilbab. Karena ayahnya tegas. Tapi tidak pernah diterima. Ya, aku tidak mau pakai jilbab. Itu bukan kamu, nak. Kalau kita mampu mengatakan kepada anak kita, itu bukan kamu. Ayah yakin, itu bukan kamu. Pikirkan. Afala takilun. Udah. Berikan kesempatan dia untuk berpikir, itu bukan aku. Berikan. Ketika diberikan, aku nggak mau pakai jilbab. Begitu dia katakan, oh jilbab itu bikin busang, ini kan budaya. Jilbab itu budaya orang Arab, jilbab itu begini. Yang dia dapatkan, itu bukan aku. Karena dia sudah tersimpan oleh ayahnya. Bukan mengatakan, tidak, kamu harus pakai jilbab. Itu wajib. Kalau kamu tidak, Allah marah. Murka Allah pada kamu. Wow, dia ketakutan. Akhirnya dia bilang, kenapa kok Allah murka sama saya? Akhirnya dia berpikir lagi. Dia ketemu lagi tulisan-tulisan itu. Hati-hati, Allah kalau sudah murka kamu akan bahaya. Kamu akan seperti ini, seperti ini. Akhirnya dia lari dari Allah. Kenapa? Karena kita takut-takutin dia dengan Quran dia. Bukan. Boleh kita menakut-nakuti. Bukan menakut-nakuti, tapi memberikan ilusi. Seandainya dia berbuat sesuatu, dia akan mengalami atau konsekuensi pada dirinya. Boleh, tapi bukan ditujukan langsung pada anak itu. Berikan gambaran, ilusi, bahwa bagaimana seseorang itu mengalami murkanya Allah. Karena dia mengalami, dia melakukan sesuatu. Itu konsekuensi yang harus dia bayar. Siapkah kita? Yuk, mulai. Tapi sudah terlanjur, tidak ada kata-kata terlambat. Mulai saat ini, ketika melihat anak kita, sekarang banyak terjadi, saya dapatkan banyak sekali. Anak-anak sekarang yang tidak mau sholat, tidak mau segan sholat. Karena begitu banyak informasi-informasi simpang siur yang membuatnya dia nggak mau sekolah, dia nggak mau sholat, mau ngapain sekolah, ngapain sholat. Allah sudah tidak, karena dia pengen beli mobil remote SMP, ada anak SMP pengen beli mobil remote-remotan, ayahnya tidak kasih. Akhirnya dia kesel sama ayahnya, dia bilang ini saya doa sama Allah, Allah juga gini. Ada juga seorang anak yang selalu dimarahin, disalahin sama orang tuanya. Kemudian katanya dia suruh berdoa. Dia seorang muslim, dari masjid dia berdoa, ya Allah saya jangan disalahin lagi sama orang tua saya. Tapi begitu sampai rumah disalahin lagi. Maka ya Allah kenapa engkau tidak mengabulkan doa aku ya Allah. Ketemu orang tuanya dimarahin lagi. Aku udah gak percaya lagi sama engkau ya Allah. Perhatikan, hati-hati. Dan ini terjadi. Jadi dia berdoa kepada Allah. Tapi kita, dulu saya, astagfirullahaladzim, saya teringat ketika saya minta uang, minta sama Allah. Oh ya, saya minta sama Allah. Ya Allah, saya pengen beli sepeda. Ya Allah, berikan saya. Langsung sepedanya sudah ada di rumah. Seminggu kemudian, bukan langsung. Ya Allah, doa saya diterima sama Allah. Begitu kita bisa berdekatan pada Allah. Terus dikatakan, wih sepeda, walaupun saya berusaha, aduh nanti minta sama Allah, itu punya Allah. Allah yang bisa memberikan. Subhanallah. Jadi kita berusaha, tiba-tiba dikasih. Ya Allah, ini dari Allah. Bagaimana girangnya seorang anak? Ketika terus disuruh berhadapan dengan Allah, kemudian dia dapat. Oh, dia tidak akan pernah tinggalkan Allah. Dia berdoa biar supaya jangan dipukul sama ayahnya. Baru pulang, salah naruh, diomelin, dimarahin. Dia bilang, bukan saya, dituduh. Dia marah gini, akhirnya kekesalan ayahnya memukul. Ya Allah, saya masih dipukul lagi sama ayah. Apa jadinya? Kapan dia akan berhadapan dengan Allah lagi?
kapan dia bisa berdekatan dengan Allah lagi? Karena setiap kali dia berdoa, dia tidak pernah dapatkan karena kita minta dia suruh berdoa, tapi kita tidak memberikan kesempatan apa yang Allah titipkan pada kita. Kita tidak pernah memberikan kesempatan apa yang Allah titipkan kepada kita untuk amanat yang Allah titipkan kepada kita. Yuk, mulai saat ini. Berikan kehangatannya. Berikan pikiran-pikiran. Katakan padanya. Coba kamu pikirkan. Bukan kita seri pilihan, mana yang baik, mana yang pada saat ini ketika anak itu, coba kamu lihat mana yang baik, mana yang tidak baik. Pakai jilbab baik atau tidak pakai jilbab baik. Kalau kita suruh berikan pilihan seperti itu saat ini, pada mahasiswa itu dia akan pilih yang tidak pakai jilbab. Karena dia sedang berkata, yuk kuatkan dulu. Informasikan dengan kekuatan dulu. Ketika dia sudah kuat, sudah mantap, itu tidak baik. Pakai jilbab, dia mau buka, kita ingatkan. Fadzakir, kita ingatkan. Itu tidak baik, nak. Oh iya, dia lupa, dia teringat. Tapi dia sudah kuat. Kalau dia masih ragu, masih pilih-pilih, terus kita bilang, sekarang terserah kamu. Kamu mau pakai atau tidak pakai, nanti Allah sendiri yang membuat kamu. Oh, dia nggak peduli, dia karena lagi asik, hati-hati. Kita akan kalah dengan informasi-informasi mereka yang datang dengan tiba-tiba, dengan tubi-tubi, yang kita sendiri nggak pernah tahu datangnya dari mana itu. Jaga amanat Allah. Insya Allah Allah akan jaga diri kita dan amanat Allah. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, kita kembali merenung. Kalau sebutir nasi yang masuk ke dalam lambung anak-anak kita, sumbernya sebagaimana yang kita dengar tadi adalah sesuatu yang perlu dipertimbangkan. Banyak sekali pertanyaan seperti itu di sini, ada kurang lebih sama, tapi intinya bahwa Ustadz, kisah hidup dari deposito tadi membuat saya berpikir dan menimbang. Suami saya sudah meninggal, saya wanita rumahan yang hanya mengambil bunga deposito yang cukup untuk hidup. Anak saya masih SMP. Saya nggak bisa dagang, kehidupan cukup berjalan dengan bunga deposito. Aku harus bagaimana Mbak Nuning? Oke, kemudian yang satunya lagi Pak Abu Bakar, Ustadz Hussein. Saya ibu yang sudah lama menggadaikan emas di bank syariah yang ada marginnya untuk dibayarkan kepada kuliah anak-anak saya. Saya tidak mau kalau Allah nanti akan marah karena sekarang saya sudah tahu dan sedang berusaha untuk menebus emas itu. Sulit karena jumlahnya nggak sedikit. Saya pernah memberitahu untuk mencicil menebusnya, tapi katanya nggak bisa karena sudah dipotong otomatis. Aduh Pak Ustadz gimana dong saya menebusnya? Saya bilang jual aja deh Mbak, nanti kalau sudah kita tebus semuanya. Saya takut sama Allah Ustadz, gimana? Saya harus jual sesuatu yang berharga untuk menebusnya? Apakah harus seperti itu? Terus ada lagi yang intinya sama, kehidupan hari-hari saya, suami saya bekerja, tapi memang bukan bekerja yang bisa membuat kita berpikir hasilnya bersih. Ya Allah, mari kita simak. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap yang tidak sejalan dengan keridhaan Allah akan menimbulkan riba. Riba itu artinya kegelisahan, ketidaknyamanan, keraguan, apalagi di saat kita menghadapi cobaan ataupun sendiri. Oleh karena itu, Nabi mengatakan, "Da'ma yaribuka ila ma yaribu." Tinggalkan yang menggelisahkan, yang meragukan kamu kepada apa-apa yang tidak meragukan. Dan kita tahu setiap perjuangan pasti akan berhadapan dengan tantangan dan cobaan. Tapi perjuangan ini yang membuat iman kita akan semakin tebal dan kuat selagi kita betul-betul berjuang dalam keridhaan Allah. Tapi kalau jalan menurun, walaupun tidak berat, tapi akibatnya kita tahu. Semakin menurun, semakin dalam, semakin gelap hidup kita. Begitu juga kadar oksigen juga akan berkurang.
Yang kita khawatirkan kalau kita menikmati suasana tersebut, enggan untuk berjuang, akhirnya kita menjadi orang-orang yang celaka dan sia-sia. Oleh karena itu, setiap kali ada kegelisahan, keresahan dalam jiwa kita, atau kedukaan yang tidak diketahui sebabnya, kalau kita periksa, pasti ada kesalahan yang terjadi pada diri kita. Seperti anak tadi, ya, tidak mungkin ya, dia berperilaku begitu saja tanpa ada sebab sebelumnya. Nah, di sini orang tua, ayah ibu perlu mengoreksi. Perlu betul-betul mengoreksi dirinya, jangan hanya melihat kesalahan anak, coba kita lihat kesalahan kita dengan penuh keberanian. Karena kebohongan tidak akan sama sekali mengubah kenyataan. Alam berjalan dengan kejujuran. Kalau seorang bersikap tidak jujur pada alam, seperti seorang pemborong mengurangi persyaratan-persyaratan konstruksi, maka hasilnya juga akan buruk. Seorang petani yang mengurangi pupuk yang seharusnya diberikan, bahkan mengabaikan ladangnya, hasilnya enggak. Tapi bersikap jujur ini akan membuat hidup kita damai. Dengan bersikap jujur kita tahu kalau ada kesalahan di mana letaknya. Nah, buat ibu tadi yang menyimpan uangnya dalam bentuk deposito, alhamdulillah ibu masih punya uang. Masih punya sesuatu yang bisa menjadi modal. Banyak orang yang sehari-hari tidak punya apa-apa sama sekali. Dia bekerja hasilnya untuk hari ini. Seorang tukang yang bekerja, katakan dia menerima gaji 150.000 sudah cukup besar. Untuk makan dia satu hari berapa kira-kira? Berapa yang dikirim untuk keluarganya? Di saat dia tidak punya pekerjaan, dia tidak akan mendapatkan kehidupan. Karena pekerjaan dia menghasilkan tidak punya modal untuk usaha. Tapi ibu alhamdulillah masih memiliki modal. Masa jiwa ibu penuh ketakutan, padahal di tangan ibu ada sesuatu yang menjadi pegangan. Oleh karena itu, lepaskan ketergantungan ibu kepada selain Allah, berpegang pada Allah, mengharapkan ridhonya. Ibu keluarkan dana ibu dari deposito, coba mulai berusaha, berinvestasi. Kalau seandainya ibu sebetulnya punya keberanian dan kesungguhan mau berusaha, buka usaha kuliner saja di rumah. Nggak usah jauh-jauh buka restoran. Ibu buka meja depan rumah ibu. Jual nasi uduk, nasi ulam, disesuaikan dengan kondisi pasar, apakah di bawah, apakah menengah, apakah atas. Dari usaha ibu di sini, ibu bisa menghidupkan anak ibu. Tapi kalau usaha kecil, kalau mau meningkat lagi, ibu bisa buka catering, kemudian ibu kirim orang untuk datang ke perusahaan-perusahaan, untuk jam makan siang, atau sarapan pagi. Berapa banyak orang yang Allah kasih subhanallah, yang tadinya sebagai seorang pekerja. Tahu di PHK, dia menangis datang ke rumah seorang wanita, suaminya pekerjaannya pun biasa. Dia menangis karena kehilangan pekerjaan, seolah-olah harapan hidupnya hilang. Padahal sebetulnya Allah ingin menarik dirinya ke sisinya. Saya bilang, kamu jangan khawatir, coba kamu buka usaha. Usaha di rumah kamu bersama anak kamu, bersama suami. Apalagi di kampung ini kau bisa bikin gado-gado di waktu siang. Kemudian makan pagi. Bahkan kalau perlu menerima titipan dari orang lain. Subhanallah tidak berlangsung lama. Dia mulai buka usaha gado-gado. Paginya buka usaha makan pagi. Bahkan orang menitip. Malam harinya bikin nasi goreng. Penghasilannya jauh berlipat-lipat ganda lebih besar daripada pendapatan dia sewaktu bekerja. Jadi dalam hidup ini, begitu kita kehilangan harapan kita pada Allah, itu merupakan petaka buat kita. Tapi selagi kita masih memiliki harapan kepada Allah, bernaung di bawah naungan Allah, walaupun tidak memiliki apa-apa, Allah akan curahkan rahmat rizkinya kepada kita, sebagaimana yang Allah berikan kepada hambanya Sayyidah Hajar bersama Ismail dalam gendongan, padahal tidak terdapat sama sekali pegangan kecuali hanya Allah. Oleh karena itu di saat ibu bersama Allah, tidak ada sesuatu yang kuasa membahayakan ibu. Dan ibu akan di bawah belayan Allah. Tapi di saat ibu meninggalkan Allah, walaupun dibekali dengan kekayaan yang melimpah, mendapatkan backup perlindungan dari banyak orang, ketahuilah ibu orang yang paling lemah. Jadi ibu
hendaknya ibu bisa menarik uang ibu, karena uang ibu mungkin diinvestasikan di tempat-tempat yang tidak layak. Uang yang ibu depositkan dipakai oleh beberapa orang untuk buka katakan tempat prostitusi atau rumah-rumah minuman yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, atau untuk melakukan usaha-usaha yang tidak benar. Ibu tidak tahu kemana perginya uang ibu. Tapi kalau ibu usahakan ya dengan cara baik, dan untuk membuat uang ibu aman, kalau besar berikan emas sebahagiannya. Kemudian yang cair ibu gunakan untuk berusaha. Mulai usaha. Saya waktu zaman masih kanak-kanak pernah dagang bajigur. Sekarang juga saya berusaha, alhamdulillah tidak berharap pemberian dari saya mengajar. Yang saya tanggung cukup banyak. Tapi saya bukan menanggung sendiri. Sebetulnya saya bersama orang yang saya tanggung ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah buka pintu rizki karena kita berharap bergantung pada Allah. Kalau menurut hitungan akal, mustahil jangankan kita menghidupkan orang yang di bawah naungan kita. Untuk menghidupkan diri sendiri saja mustahil. Tapi Allah dengan rahmatnya dari mulai dalam kandungan, waktu lahir ke dunia, susu ibu yang disediakan sesuai dengan kondisi kita. Tambah kita butuh makan yang lain, Allah sediakan juga gigi kita yang mulai tumbuh. Perlahan-lahan bertahap. Sebetulnya Allah tidak pernah meninggalkan kita semenjak kita lahir ke dunia ini. Tapi kita yang lupa pada Allah, meninggalkan Allah, bisa kita mulai percaya diri dengan jenjang akademik kita, dengan usaha kita, pekerjaan kita, mulai kita melupakan Allah. Padahal Allah selalu mengajak kita, menarik kita, wahai hambaku, datang padaku, aku tidak akan sia-siakan kamu. Tapi Allah yang memanggil kita seolah yang butuh kepada kita, sedangkan kita berpaling dari Allah, seolah kita ini apa? Seolah-olah kita ini sama sekali tidak membutuhkan Allah. Oleh karena itu, ibu juga yang menyimpan uang ibu di bank, menggadaikan emas ibu. Kalau ibu punya sesuatu yang ibu miliki, yang tidak berjalan sama sekali, hanya tersimpan begitu saja, lebih baik ibu jual, ibu tebus emas ibu kembali. Daripada ibu nanti akhirnya la min Yusuf wa la min qamisi. Akhirnya kehilangan segala-galanya. Jadi ibu tebus, ya, sudah ibu kehilangan harta ibu. Kalau dengan cara begitu, bisa-bisa juga ibu akhirnya kehilangan keyakinan dan iman ibu pada Allah Subhanahu wa taala. Menggantungkan hidup kita pada deposito membuat jarak kita dengan Allah semakin hari semakin jauh. Tapi di saat kita berusaha berjuang, dari perjuangan lahir para pahlawan. Sedangkan dari kemalasan, dari ketergantungan kepada selain Allah akan membuat hidup kita semakin lama semakin rapuh dan lemah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang berjuang di jalan kami akan tunjukkan buat mereka bukan hanya satu jalan, kami tunjukkan jalan-jalan kami. Asal kita berjuang. Jadi berjuanglah, berusahalah, dan jangan ibu merasa lemah. Kalau ibu betul-betul bersandar pada Allah, berpegang padanya, pasrah padanya, ibu menjadi orang yang terkuat. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah hendaklah kalian bersandar kalau kalian beriman. Jangan pada usaha, jangan pada jenjang pendidikan, jangan pada aset, jangan pada warisan yang diberikan untuk kita. Tapi bersandarlah pada Allah, lalu berusahalah dengan apa yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan kemampuan kita. Allah tidak akan sia-siakan kita. Wallahu a'lam. Subhanallah. Berjuang dan terus berjuang, karena itu adalah satu kata yang ada di dalam genggaman kita semua. Ustadz Abu Bakar Baraja, closing statement-nya karena waktu kita sudah mepet, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Berjuang ketika kita kuat dan yakin. Yakin inilah yang bisa memberikan apa yang bisa kita. Ketika kita takut terhadap diri kita, apa kemampuan kita, nanti bagaimana? Karena kita tidak pernah yakin apa yang kita bisa dapatkan. Apa yang Allah berikan kita nggak pernah meyakinkan. Kita berdoa tapi tidak yakin. Kita berdoa sama Allah untuk mendapatkan rezeki, tapi kita nggak yakin. Akhirnya kita bingung. Melarikan ke sana, lari ke sini. Salah kita melakukan. Dapat kenikmatan yang kita sendiri gak pernah merasakan nikmat itu. Karena kita tidak ada gerakan, tidak ada perjuangan.
Kita menitipkan, kita nggak punya kemampuan, kita nggak tahu, kita duduk saja. Tapi kita tidak pernah berpikir bagaimana. Kita yakin. Kalau kita berani meninggalkan sesuatu yang Allah tidak sukai, dan kita yakin, nggak pakai nanti kalau habis, oke. Nanti kalau saya berusaha nggak ada yang beli. Kalau nanti saya mengerjakan sesuatu nanti ditipu, banyak orang penipuan, banyak seperti ini. Karena kita nggak pernah yakin Allah tidak pernah tinggalkan diri kita. Subhanallah. Yakin ini. Ketika kita habis, maaf. Ketika kita ambil kemudian habis, jangan takut. Karena Allah akan ganti yang lebih baik dari semua itu. Amin. Allah nggak akan pernah meninggalkan kita ketika kita yakin bahwa akan memberikan diri kita. Inilah, yakinkan. Kemudian konsistenkan, istiqomah. Keyakinan kita itu, apa yang kita lakukan, konsisten. Kita yakinkan bahwa, oh ini gagal. Bukan gagal, kita sedang berjuang. Kok nggak sampai-sampai? Belum, kita sedang berjalan. Pikiran kita tersebut baru melangkah sedikit, 2 langkah, 3 baru buka pintu, masih jauh ya. Karena pikiran kita sudah jauh ke sana. Kenapa? Saya sedang berjalan. Baru usaha sedikit jadi kita, ya kok nggak laku? Tidak. Kita akan berjuang, berusaha. Teruskan, yakinkan diri kita. Pasti. Insya Allah Allah akan pastikan diri kita akan mendapatkan. Allah tidak akan mengabaikan hambanya. Allah tidak akan mensia-siakan hambanya. Karena Allah menciptakan, tidak pernah ada yang sia-sia. Insya Allah. Terima kasih. Luar biasa. Mari kita berjuang, kita hijrah dan percaya bahwa Allah akan memudahkan segalanya ketika istighfar demi istighfar sampai berapapun jumlahnya selalu berada di dalam lafaz kita. Dan memang tidak ada sekolah untuk menjadi orang tua, tetapi mempersiapkan anak-anak sejak golden age memang menjadi bagian yang tidak bisa kita pisahkan dari harapan, asa, dan damba kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz Hussein, terima kasih. Ustadz Abu Bakar. Mudah-mudahan minggu depan Mas Krisna sudah bisa siaran. Mohon doanya juga Ikhwan Akhwat agar Mas Krisna bisa bersama kita sesegera mungkin di acara ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.